Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim kaum ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Ropimah, yang kami hormati segenap pengurus Majelis Taklim kaum ibu Masjid Al-Amin, yang kami hormati para ibu-ibu hajjah, para ustazah dan jamaah ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum pengajian ini kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Pertama dengan niat semoga yang meninggal diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi meninggal Ibu Kurni ya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh yang kaum muslimin dan muslimat saudara-saudara kita yang meninggal juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan yang sakit di antara kita, jika ada penyakit, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga khususon ila Arifin bin Kadi sedang sakit, mudah-mudahan disehatkan badannya, disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanaya Putri. Selanjutnya adalah untuk Kanaya Putri binti Fulan binti Fadli, mudah-mudahan disembuhkan dari sakitnya dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah liniyati syifa. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu mau bahagia, Bu? Mau hidupnya senang, Bu? Ya, orang yang bahagia itu syaratnya mudah, Bu. Syaratnya mudah, yaitu hatinya bersih, ibu-ibu sekalian. Jadi orang yang hatinya bersih maka akan bahagia di dunia, ibu sekalian, apalagi di akhirat. Dan orang yang hatinya kotor, hidupnya nggak mungkin bahagia, ibu sekalian. Orang yang hatinya kotor, maka hidup di dunianya tidak bahagia, ibu sekalian, apalagi di akhirat, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita ingin bahagia, Bu, milikilah hati yang bersih, ibu-ibu sekalian. Jadi hendaklah kita memiliki hati yang bersih, maka insya Allah kita hidup di dunia ini bahagia, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang yang membersihkan hatinya. Jadi ini jaminan dari Allah. Orang yang sukses adalah orang yang selalu membersihkan hati, ibu sekalian. Wa qad khaba man dassaha, dan celaka, rugi orang-orang yang mengotori hatinya. Jadi hatinya kotor, nggak mau ngebersihin. Urusan orang lain aja yang dia pikirin, yang dia sibuk, tanpa pernah menyibukkan diri untuk membersihkan hati, ibu-ibu sekalian. Maka agar kita bahagia, hendaklah kita menjadi orang yang selalu membersihkan hati, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari anak-anak dan harta benda tidak berguna lagi kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, ibu-ibu sekalian. Jadi pada hari kiamat, anak-anak kita yang pinter, yang cerdas, yang ranking 1 di sekolah, yang membanggakan, tidak berguna lagi, ibu-ibu sekalian. Harta yang kita miliki, yang kita simpan, uang yang kita simpan di bank, rumah yang megah, dan perabotan rumah yang lengkap yang kita banggakan, tidak berguna lagi kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Salim itu selamat, maksudnya selamat adalah dengan hati yang bersih, ibu-ibu sekalian. Jadi hati yang bersihlah yang akan menyebabkan orang itu bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita sudah tahu kunci kebahagiaan adalah hati, maka hendaklah kesibukan kita sehari-hari, Bu, kesibukan membersihkan hati kita, ibu-ibu sekalian. Membersihkan hati kita bersihkan setiap saat, dan itu perlu perjuangan, ibu-ibu sekalian. Nah, dengan demikian insya Allah di dunia kita bisa bahagia, ibu-ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Rasul bersabda, ketahuilah di dalam tubuh manusia ini terdapat segumpal daging. Apabila daging ini baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh manusia. Tapi apabila daging ini buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuh manusia. Ala wahyal qalbu, ketahuilah daging itu adalah hati. Jadi orang yang jahat, orang yang buruk dimulai dari hati yang buruk.
lalu anggota tubuh mengikuti komando hati. Ibu-ibu sekalian, orang yang baik dimulai dari hati yang bersih, dari hati yang baik. Ibu-ibu sekalian, hati itulah yang mengkomandokan anggota tubuh. Kalau hatinya bersih, hatinya baik, maka anggota tubuh ikut komando daripada hati yang bersih. Ibu-ibu sekalian, sehingga tingkah lakunya selalu baik dan bersih. Ibu-ibu sekalian, maka kita berusaha, kalau kita sudah tahu bahwa kunci sukses kita adalah hati yang bersih, maka berusahalah kita setiap saat untuk membersihkan hati. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membersihkan hati itu dari penyakit-penyakit hati. Ibu-ibu sekalian, penyakit-penyakit hati itu banyak kalau kita mau mempelajarinya. Setidaknya ada beberapa penyakit hati yang akan saya utarakan di sini, sehingga kita semua menghindarkan diri dari penyakit hati tersebut. Yang pertama adalah hasud atau iri hati atau dengki kepada orang lain. Ibu-ibu sekalian, nah, hasud ini harus kita jauhi. Hasud ini harus hilang dari dalam diri kita. Hasud atau bahasa Indonesianya adalah iri hati atau dengki, adalah menginginkan hilangnya nikmat Allah dari seseorang. Nah, jadi dia menginginkan nikmat Allah itu hilang dari orang tersebut. Kalau bisa pindah ke saya, tapi kalau nggak bisa pindah ke saya, sebaiknya hilang. Nah, itulah yang disebut dengan hasud. Ibu-ibu sekalian, ada atau disingkat dengan SOS, Bu. Tahu SOS, Bu? Senang lihat orang lain susah lihat orang lain senang. Ibu-ibu sekalian, nah itu hasud. Ibu-ibu sekalian, nah hasud itu merusak diri kita. Ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat orang lain senang, kitanya susah, ibu sekalian, kitanya tidak suka, kita punya sifat hasud. Harus kita bersihkan. Jangan orang lain yang kita suruh nikmatnya hilang, tetapi introspeksi diri. Ini sifat hasud ada dalam diri kita, harus kita bersihkan, yaitu dengan banyak beristighfar. Ibu-ibu sekalian, kita istighfar agar minta kepada Allah agar sifat hasud ini hilang dari dalam diri kita. Ibu sekalian, karena akan merugikan diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba. Sifat dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Ibu-ibu sekalian, jadi kalau kita punya sifat dengki, sifat iri hati, senang lihat orang lain susah lihat orang lain senang, itu sifat iri hati, maka kebaikan-kebaikan kita akan hilang. Ibu-ibu sekalian, sholat yang sudah kita kerjakan dibakar, dihapus dengan sifat iri hati tersebut. Puasa yang kita jalankan habis dilahap oleh sifat iri hati tersebut. Ibu-ibu sekalian, ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa lenyap begitu saja kalau kita punya sifat iri hati kepada orang lain. Ibu sekalian, berarti bahaya nggak, Bu, sifat iri, Bu? Ya, jadi bahaya, menyebabkan amal-amal kita hilang, berguguran di sisi Allah. Amal-amal kita hilang, lenyap seperti api memakan kayu bakar. Ibu-ibu sekalian, api kalau makan kayu bakar itu cepat. Ibu sekalian, hutan yang lebat bisa habis dimusnah api. Ibu sekalian, kalau kita nonton kebakaran, Bu, nonton kebakaran, kalau kita lihat kebakaran, Bu, itu cepat sekali. Rumah yang terbuat dari kayu itu hilang. Ibu-ibu sekalian, kalau kita zaman dulu itu masak pakai kayu bakar. Ibu-ibu sekalian, nah kayu itu bisa cepat
jadi abu, jadi debu dengan adanya api, ibu-ibu sekalian. Nah, itulah ibarat ibadah kita jadi debu, jadi api, tidak jadi debu disebabkan dibakar api karena kita punya sifat iri hati kepada orang lain, ibu-ibu sekalian. Maka ini harus kita hilangkan. Maka kita berusaha untuk introspeksi diri. Kita berusaha untuk bersungguh-sungguh untuk menghilangkan sifat hasud yang ada di dalam diri kita, ibu-ibu sekalian. Kalau tidak, maka kita menjadi orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerugian sifat hasud adalah ibadahnya rusak, ibadahnya hilang, ibadahnya percuma dan sia-sia karena dibakar oleh sifat hasud seperti api memakan kayu bakar. Kerugian kedua, dia akan berbuat keburukan kepada orang lain. Keburukan itu suatu dosa. Biasanya orang yang hasud itu akan membalas, ibu-ibu sekalian, akan melakukan keburukan biar orang lain celaka. Ketika dia melakukan keburukan-keburukan, maka itu sudah suatu dosa tersendiri dan akan merugikan diri kita sendiri, ibu-ibu sekalian. Biasanya orang yang hasud juga dia akan berghibah, ibu-ibu sekalian. Ghibah itu merugikan diri sendiri, ibu-ibu sekalian. Jadi orang yang hasud itu biasanya yang dibicarakan adalah keburukan orang yang dia benci, ibu-ibu sekalian. Si anu kan anu. Nah, kita sering, ibu-ibu sekalian. Nah, kalau itu kita lakukan, ibu-ibu sekalian, maka ada dua kemungkinan. Pahala kita diberikan kepada orang yang kita bicarakan keburukannya, atau kalau kita nggak punya pahala, Bu, dosa orang lain diberikan kepada kita. Dosa orang yang dibicarakan keburukannya diberikan kepada kita. Itulah bahayanya ghibah, ibu sekalian. Nah, orang yang hasud akan melahirkan ghibah. Orang yang hasud akan melahirkan perbuatan-perbuatan negatif, di antaranya ghibah dan lain sebagainya, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hasud juga akan lelah, akan letih, akan tidak bahagia, dan dia nggak bahagia sementara orang lain bahagia, ibu-ibu sekalian. Orang lagi makan enak, kita mikirin kesalahan orang yang lagi makan enak, ibu sekalian. Kira-kira kita bahagia nggak, Bu? Nggak bahagia. Orang makan enak, makan nikmat, kita jadi keselak makan gara-gara mikirin orang yang kita benci, ibu-ibu sekalian. Maka bukan orang lain yang kita pikir adalah bagaimana hasud atau dengki atau iri ini hilang dari dalam diri kita, yaitu kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu sekalian. Begitu juga yang hasud itu tidak akan tercapai cita-citanya. Dia ingin orang lain itu nikmatnya hilang, padahal segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi si fulan dapat rezeki sekian, sudah ditakdirkan oleh Allah. Si fulan dapat rezeki banyak, sudah ditakdirkan oleh Allah. Orang yang hasud itu ingin nikmat orang lain hilang, padahal nikmat itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapanya? Berarti orang yang hasud itu tidak akan tercapai cita-citanya dan menjadi orang yang rugi. Maka apabila kita ingin bahagia, Bu, hilangkan sifat iri, sifat dengki kepada orang lain, ibu-ibu sekalian. Sifat dengki, sifat iri hendaklah kita hilangkan, ibu-ibu sekalian. Kita pertama introspeksi diri dulu. Kalau kita enggak introspeksi, kita
Yang enak nyalain orang terus, Bu. Si anu mah begini nggak benar, si anu mah begini nggak benar, si anu mah begini nggak benar. Yang benar saya sendiri. Nah, itu ibu-ibu sekalian. Maka kita introspeksi diri bahwa kita jangan punya sifat hasud atau iri hati kepada orang lain. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, penyakit rohani berikutnya adalah riya, ibu-ibu sekalian. Riya itu adalah pamer. Riya itu beribadah kepada Allah, tujuannya ingin dipuji oleh orang lain. Beribadah kepada Allah ingin dinilai baik oleh orang lain. Nah, saya ceramah gini bisa jadi riya. Nauzubillah, kalau riya nggak dapat pahala, ibu sekalian. Biar dinilai baik oleh orang lain, itu bisa menyebabkan amalnya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal kelihatannya untuk Allah, tapi sebenarnya agar orang lain menilai dirinya baik, agar orang lain menilai dia orang soleh, agar orang lain menilai dirinya punya akhlak terpuji. Nah, ingin dinilai baik oleh orang lain inilah yang disebut dengan riya, ibu sekalian. Kalau orang sudah riya, ngaji karena orang lain, baca Quran karena ingin dipuji oleh orang lain, sholat ingin dianggap soleh. Kalau orang punya sifat riya, pahalanya tidak ada sama sekali. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan habaan mansura, bagaikan debu-debu yang berterbangan. Jadi nggak punya pahala sama sekali orang-orang yang riya, ibu-ibu sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang paling saya takutkan menimpa kalian wahai sahabat, wahai umatku, adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil, menyekutukan Allah kecil-kecilan. Jadi menyekutukan Allah itu kan dosa besar. Nah, ada syirkul asghar, menyekutukan Allah kecil-kecilan. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu syirik yang kecil ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ar-riya, yaitu riya, ibu-ibu sekalian. Riya itu pamer, beribadah ingin mendapat pujian, penilaian baik dari orang lain, maka amal-amalnya akan hilang. Dan ini perkara yang paling ditakutkan oleh Rasul, ibu sekalian. Berarti kalau perkara ini sangat ditakutkan oleh Rasul, berarti sering terjadi, ibu sekalian. Berarti kita harus hati-hati, amal kita harus ikhlas, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, ibu sekalian. Baca Quran karena Allah. Orang mau lihat mau enggak, kita tetap baca Quran. Ibadah, sholat, ke masjid karena Allah. Orang mau lihat mau enggak, mau nilai kita baik atau buruk, terserah orang lain. Yang penting ikhlas karena Allah. Jadi lawannya riya adalah ikhlas. Jadi kita beramal hendaklah ikhlas, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Kita bersedekah ikhlas karena Allah. Ada orang bersedekah, nanti nama saya disebutin ya, Fulan bin Fulan sekian. Kalau nggak disebutin, saya nggak mau sedekah. Nah, ini namanya bisa nggak ikhlas, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau kita nggak minta, ibu sekalian, pengurus nyebutin, kita bisa menjaga hati, kita tetap bisa ikhlas, ibu-ibu sekalian. Karena kalau kemarin-kemarin itu kan ada pembangunan, namanya disebutin, itu untuk mendorong agar orang lain ingin berinfak, terus berinfak, sehingga mendorong orang lain untuk berinfak juga. Dan ini boleh, ibu sekalian, selama orang itu bisa menjaga keikhlasannya, ibu sekalian. Ya, lebih aman bilang saja hamba Allah, ibu sekalian. Tapi boleh juga menyebutkan nama, ibu sekalian.
ingin didoakan itu juga boleh ibu sekalian, itu bukan ria. Ingin didoakan itu boleh ibu sekalian, tapi itu udah kembali kepada dirinya masing-masing. Saya infak 1 juta, mohon didoakan agar almarhum dalam keadaan sehat atau agar yang sakit disembuhkan, itu boleh ibu sekalian. Oh ya, yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, almarhum mudah-mudahan diampuni dosanya, itu boleh ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, jadi disebutkan atau tidak disebutkan itu urusan lain. Tetapi kalau hati kita niatnya ingin dipuji oleh orang lain, hatinya ingin dipuji oleh orang lain, maka itulah ria ibu sekalian. Dan pada saat ria, amal-amalnya hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ketika di akhirat, izhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, pergilah kamu ke tempat orang yang kamu dulu pamer waktu di dunia. Kamu kan dulu pengen dipuji, ya udah sana pergi kepada orang yang dulu kamu pamer waktu di dunia. Ternyata orangnya lagi di neraka ibu-ibu sekalian. Maka sangat sengsara orang yang ria ini ibu-ibu sekalian. Bukan hanya tidak dapat pahala, malah berdosa karena ria ini ibu-ibu sekalian. Maka kita berusaha amal apapun ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran yang ikhlas, salat yang ikhlas, bersedekah yang ikhlas, infaknya banyak yang ikhlas ibu-ibu sekalian. Semua kita lakukan dengan ikhlas. Tahajud yang ikhlas, pergi haji, pergi umroh juga harus ikhlas ibu-ibu sekalian. Dengan ikhlas itulah penyebab amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang berdekatan dengan riya, yaitu sum'ah. Jadi ada yang berdekatan dengan riya, yaitu sum'ah. Sum'ah itu mirip dengan riya. Amalnya tidak ditampakkan, tapi diceritakan biar mendapat pujian dari orang lain. Itu juga sum'ah ibu-ibu sekalian. Itu juga sama dianggap riya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang ngobrol, nggak ada yang nanya, saya mah kalau malam tiap malam tahajud baca Quran, nggak ada yang nanya, dia cerita begitu ibu sekalian. Nah, cerita begitu tujuannya bukan agar orang lain tahajud, tapi agar dirinya dinilai baik oleh orang lain. Maka itu adalah sum'ah ibu sekalian. Tahajudnya yang orang lain nggak ada yang lihat, tetap nggak dapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena diceritakan dengan harapan mendapat pujian dari orang lain. Mau dipuji, mau enggak, pahala udah hilang ibu-ibu sekalian. Tapi ibu-ibu sekalian, tapi kalau ada niat yang baik itu boleh ibu-ibu sekalian. Niat yang baik itu contohnya, saya tiap malam tahajud, kok kamu enggak? Nah, barangkali dengan ada omongan itu dia berkeinginan tahajud, niatnya seperti itu, maka itu boleh ibu sekalian. Itu bukan sum'ah. Begitu juga amal-amal kebaikan yang lainnya. Saya sudah infak sekian juta, kamu berapa mau infak? Tujuannya agar orang itu berinfak, maka itu boleh ibu sekalian selama niatnya baik, niatnya benar, lalu menceritakan kebaikan-kebaikan bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, maka pahalanya tetap ada ibu sekalian. Tapi kalau salah niat salah niat itu menyebabkan amal kita hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi menceritakan kebaikan-kebaikan diri dengan tujuan ingin dipuji oleh orang lain, pahalanya akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik ibu-ibu sekalian. Maka kita berusaha untuk senantiasa menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan-amalan hati. Amalan hati itu enggak nampak, Bu. Kalau sholat tuh kelihatan,
kelihatan bentuknya, kelihatan gerakannya, infak, kelihatan nyumbangnya. Tapi kalau amalan-amalan hati itu yang tahu diri sendiri dan Allah. Kita harus menjaganya. Kita harus tetap hati kita dalam keadaan bersih agar kita semua diridhoi oleh Allah dan kita semua mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu lagi penyakit rohani adalah ujub, ibu-ibu sekalian. Ujub itu bangga terhadap amalnya, ibu-ibu sekalian. Bangga terhadap amalnya, merasa dirinya hebat. Jadi bangga terhadap amal, lalu tidak menganggap amal itu adalah anugerah dari Allah. Misalkan sholatnya khusyuk, dia bangga dengan sholat yang khusyuknya, lalu meremehkan orang lain. Lu sih nggak ada apa-apanya, saya ini hebat, sholat udah khusyuk. Nah, seperti itu dalam hati, Bu. Dalam hati itu ujub. Kalau sudah diucapkan itu sombong, Bu. Jadi kalau udah diucapkan, lu sih nggak ada apa-apanya, nggak ngerti apa-apa. Saya nih ngerti ilmu agama, misalkan begitu. Maka orang yang mengucapkan seperti itu orang yang sombong. Dimulai dari ujub, bangga terhadap amalnya, ibu sekalian. Nah, bangga terhadap amal walaupun di dalam hati itu sudah merusak pahala, Bu. Jadi kita merasa ibadah kita bagus, bukan pemberian Allah, hasil usaha kita. Kita merasa baca Quran kita bagus, bukan pemberian Allah tapi hasil usaha kita. Itu namanya ujub, ibu-ibu sekalian. Misalkan di majelis taklim kita merasa bangga, udah ngaji, sudah hebat, orang lain pada gak ngaji, lalu kita merasa bangga dengan amal-amal soleh. Itu namanya ujub, ibu-ibu sekalian. Kalau diucapkan ujub, pahalanya hilang, orang lain gak tahu. Kalau tidak diucapkan hanya dalam hati, itu namanya ujub. Kalau sudah terlontar, itu jadi kesombongan, ibu-ibu sekalian. Jadi itu sudah menjadi kesombongan. Iblis laknatullah itu dikeluarkan dari surga lantaran merasa sombong, merasa hebat dari Nabi Adam, ibu sekalian. Ana khairun minhu, saya lebih baik darinya, dari Nabi Adam. Khalaqtahu min nar, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Api lebih mulia dari tanah. Saya ibadahnya udah luar biasa daripada Nabi Adam. Kemudian dijatuhkan iblis menjadi orang yang durhaka di sisi Allah. Na'udzubillah. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah, iblis itu, ibu-ibu sekalian, dulu sebelum manusia diciptakan itu ibadahnya lebih bagus dari malaikat. Jadi iblis itu lebih bagus dari malaikat ibadahnya. Lalu dia sombong, ibu sekalian. Sebetulnya sombongnya sudah lama ada di dalam hati. Lalu pada saat itu terbuktinya ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau, padahal itu perintah Allah. Lalu diusirlah iblis dari surga, ibu sekalian. Jadi kalau di surga saja, udah di surga, Bu, sombong diusir, Bu. Udah di surga sombong diusir. Nah, kalau rumahnya di pinggir kali sombong, diusirnya kemana, Bu? Ya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita tidak boleh sombong. Segala sesuatu itu anugerah Allah. Kita pintar, anugerah Allah. Kita dalam hati alhamdulillah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah tanpa meremehkan orang lain. Kita bisa ibadah dengan baik, alhamdulillah, anugerah Allah. Kita bersyukur kepada Allah, lalu membimbing orang lain yang belum bisa, ibu sekalian. Jadi merasa anugerah Allah, merasa yang kita dapatkan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita ini sebetulnya dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya tanpa anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujub kita harus tahu, Bu. Ujub itu merasa dirinya bangga, merasa dirinya hebat tanpa menganggap itu pemberian Allah.
Nah, kalau sudah terlontar diucapkan, itulah sombong ibu sekalian. Jadi ujub itu dalam hati ibu sekalian, merasa amal-amalnya sudah baik, orang lain di bawahnya, itu pun sombong yang akan menyebabkan amal-amalnya sia-sia, tidak diterima di sisi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita hidup di dunia ini berusaha, Bu, berusaha terus-menerus hati kita diperbaiki. Nah, amal-amal buruk yang telah disebutkan ini kalau ada pada diri kita, istighfarkan, Bu, istighfarkan. Oh iya, saya punya iri, istighfar. Nanti dengan istighfar Allah itu Allah menghilangkan perbuatan buruk tersebut. Tapi kalau kita nggak merasa apa-apa, kita iri tapi nggak menganggap iri, nggak istighfar, udah tetap ada penyakit hati itu dalam diri kita tanpa kita istighfarkan, ibu sekalian. Itulah yang disebut dengan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih karena apa yang mereka dustakan. Jadi orang yang dalam hatinya ada penyakit lalu tidak berusaha mengistighfarkan yang ada di dalam hati itu, penyakit biar hilang, Allah tambah lagi, Allah tambah lagi. Orang yang dengki, orang yang iri hati, tidak berusaha beristighfar, dengkinya tambah-tambah, ibu sekalian. Kemudian orang yang didengki-dengkiin jumlahnya juga bisa tambah banyak, ibu sekalian, lantaran kita tidak istighfarkan. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kita berusaha untuk senantiasa agar hidup sukses, bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kita berusaha untuk membersihkan hati. Membersihkan hati, banyak istighfar. Jadi banyak istighfar. Kita tahu itu salah, kita tahu itu dengki, itu buruk, lalu kita ada istighfarkan sebanyak mungkin, ibu sekalian. Nanti itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu sekalian. Jadi, dan banyak lagi penyakit-penyakit rohani. Jadi tidak dalam satu pertemuan semua penyakit rohani dibicarakan, ibu sekalian. Setidaknya yang sudah kita tahu kita perbaiki, ibu sekalian. Yang sudah kita tahu kita hilangkan, ini penyakit rohani harus kita jauhi. Kemudian kita berusaha untuk memperbaikinya. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah, dan kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Inilah saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, bisa mengamalkan apa-apa yang telah kita ketahui, dan mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wilayah kita mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit. Mudah-mudahan anak-anak kita seluruhnya menjadi anak-anak yang soleh maupun solihah, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah, wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhik kal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna
min alamil faqri wal dhulli wa'simna minal bala'i wal waba'i wat ta'un wa min syururil a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lanal intizama fi jami'il umurid dunyawiyyati wad diniyah wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy syarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wasyamatatil a'da. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.